berinkarnasi menjadi manusia, bro, bisa. Dia berinkarnasi lah menjadi Rashid sekarang nih. Contoh Rashid di atas komal ini iblis sendirian nih. Kita tangkap Rashidnya, kita salibkan dia. Lalu mayatnya si Rashid ini mati. Apakah iblis yang berinkarnasi menjadi Rashid ini, apakah dia ikutan mati? Enggak, dia kan roh, bagaimana mungkin mati? Jadi yang mati ini kedagingan yang diambil oleh iblis ini yang menjadi Rashid inilah yang mati. Oke, sudah. Apakah dagingnya Rashid disebut iblis? Enggak. Dagingnya Rashid dengan iblis itu berbeda-beda. Iblis itu hakikatnya adalah roh. Dia tidak mempunyai hakikat daging. Oke, sudah. Udah sayangku. Gini. Firman itu adalah Tuhan. Kamu nggak bisa lari. Jadi firman itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan ini sudah menjadi daging. Yohanes 1:14. Nah, kedagingan ini mati. Tuhan ini mati. Karena apa? Tuhan telah menjadi daging. Nah, memang betul. Yohanes 4:4 Tuhan itu roh. Makanya saya tanya. Oh, roh nggak mati karena Tuhan itu roh. Nah, ada berapa Tuhan? Tuhan yang sudah jadi mayat ini kamu nggak bisa. Kamu bilang, oh dia bukan Tuhan. Nah, yang Tuhan itu roh. Nah, Tuhan yang menjadi daging ini kan Tuhan. Gitu. Kamu bilang yang mayat itu bukan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, ada berapa Tuhan? Karena yang mati ini jelas Tuhan. Jelas dia Tuhan karena daging yang mati, kedagingan yang mati. Oke, saya jawab. Saya ulang sekali lagi biar paham ya. Iblis itu menjadi Rashid, berinkarnasi menjadi Rashid. Lalu dagingnya Rashid ini kita salibkan. Ketika dagingnya mati itu, boleh nggak kita katakan iblis itu mati? Sudah? Ya. Ya, datamu, kamu nggak bisa mau narik kemana? Itu datamu. Ya itu tadi analoginya, bro. Analoginya itu jawabannya supaya kamu sadar. Analogi tidak berbasis data. Kalau saya itu memang jelas data. Oke, datanya saya ambil data ya. Saya ambil data Saya ambil data di dalam surat Maryam 17 ya. Saya ngambil data di dalam surat Maryam 17. Ini sebuah komparasi supaya kamu... data di Bible nggak bisa. Kalau kamu bertanya tentang Quran, kami jawab. Enggak, saya tidak membenarkan Alkitab dari Al-Quran, tetapi mengkomparasi supaya kamu ini tidak... bukan mengkomparasi, tidak memutar-mutar di sini aja. Ustaz. Dia udah lari, Ustaz. Sidik. Dia tadi dia menganalogikan tadi itu iblis menginkarnasi. Kalau Tuhan itu udah jadi. Bukan berinkarnasi. Gimana sih? Udah menjadi Tuhan. Berarti Tuhannya mati. Kalau tadi ya bilang iblis berinkarnasi, beda loh. Iya, dia mau nggak masuk konfirmasi seperti itu. Jadi warnes. Tetap kamu akan jadi warnes dengan saya. Saya komparasikan dulu biar teman-teman paham ya. Jadi begini ya. Pertanyaan itu kan mutar-mutar di satu tempat nih. Jadi dialog kita tidak berkembang. Saya sudah menjawab, tetapi kamu nggak mau jujur, Me. Enggak, bukan nggak mau jujur, tetapi memang dialog itu tidak berkembang, tetapi hanya mutar-mutar satu tempat, bro. Saya komparasikan dulu. Bentar. Jadi begini ya, pemaksaan yang dilakukan oleh Sidik ini, beliau bukan pemaksaan itu tertulis, sabar, Sidik, sabar. Kan tertulis, tahan nafsumu, sabar, Sidik, tahan. Saya nggak nafsu, ngapain nafsu? Nafsu sama cewek. Tahan nafsumu, jangan terlalu nafsuan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini ya. Kenapa saya harus mengkomparasikan supaya Sidik ini paham? Nah, di dalam surat Maryam 17 itu menjelaskan bahwasan malaikat Jibril itu datang kepada Miriam itu, dia merubah wujud menjadi manusia yang sempurna. Artinya, Jibril yang hakikatnya adalah roh ini telah berubah wujud menjadi manusia yang sempurna. Nah, pertanyaan saya di sini kepada kamu. Ketika Jibril berubah wujud menjadi manusia yang sempurna ini, manusianya ini bisa nggak disebut Jibril? Dengar, itu beda konteks. Kami nggak berbicara itu, beda konteks di mana? Ini sama dengan dia Yesus, bro. Tuhan kami adalah roh, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia, bro. Nah, di situ dulu supaya jangan berputar-putar. Jangan, ya kamu jangan berputar-putar. Berarti Anda tidak siap untuk disadarkan ini. Enggak, saya tanya dulu. Yohanes 1 nomor 14 itu telah menjadi atau inkarnasi yang tertulis? Berarti kau tidak siap untuk disadarkan. Saya tanya dulu. Di dalam Yohanes 1:14, inkarnasi atau sudah menjadi? Firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Nah, ya toh? Nah, kedagingan ini yang mati. Sekarang saya tanya, kedagingan kan yang mati nih. Jibril menjadi manusia yang sempurna, bro. Jadi menjadi semua. Jangan dulu lari di situ. Jadi jangan muter-muter. Ini telah menjadi. Tunggu, firman ini adalah Tuhan. Telah menjadi daging, gitu loh ya. Ya toh? Nah,
Sementara setelah kedagingan ini mati, Anda katakan, oh bukan, yang mati itu kedagingan. Nah, padahal kedagingan ini Tuhan. Tuhan telah menjadi daging. Oke, saya ikuti maumu. Memang Yohanes 4:24, Tuhan itu roh. Di dalam itu yang tertulis. Tapi saya nggak masuk di roh dulu ya. Nanti kalau saya masuk di roh, di dalam perjanjian lama akan berbeda gitu loh. Bukan Tuhan roh itu. Roh itu adalah ciptaan Saya Tuhan. Tapi kita pastikan nggak masuk di Tuhan situ. itu adalah Tunggu. roh di perjanjian lama, saya pastikan. Ya, di mana? Sekarang kalau tunggu, jangan dulu berkutik dari sini. Nah, waktu kedagingan ini Tuhan yang mati ini mayat ini kan Tuhan nih. Nah, rohnya ternyata nggak mati karena Tuhan itu roh kan gitulah. Nah, kemana roh itu kamu nggak tahu. Oke, berarti Tuhan ini roh dan mayat Tuhan Yesus ini yang tertulis di dalam Lukas 4 nomor 3 ini mayat Tuhan. Sudah jelas dia dikatakan situ Tuhan karena apa? Firman ini telah menjadi daging. Nah, itu konsekuensi kalian loh. Nah, makanya saya tanya, waktu mayat ini jadi waktu Yesus ini jadi mayat, ini Tuhan Yesus jadi mayat, apakah dia masih Tuhan atau bukan? Kamu mengatakan, oh bukan Tuhan. Kamu mengatakan bagaimana bukan Tuhan? Dia Tuhan. Jadi di situ makanya dituliskan mayat Tuhan. Kamu nggak mau akui, gitu loh. Oke, saya jawab ya. Itu berarti ada berapa Tuhan, Me? Oke, saya jawab. Saya sudah berusaha untuk menganalogikan dari tadi, tetapi memang kamu hanya mau mutar-mutar di sini. Padahal analogi saya itu sudah tepat sekali. Dan komparasi saya juga tepat, tidak ada yang salah. Analogi sesuai data dong, Me. Yohanes 1 nomor 14. Sekarang begini, coba saya tanya, di mana inkarnasi tertulis? Bentar, Sidik, tahan dulu. Tunggu, inkarnasi dulu, di mana inkarnasi tertulis? Jadi begini ya. Coba, inkarnasi di mana tertulis? Di dalam Kristen itu mengenal katanya inkarnasi dengan Iya, di mana data tertulis inkarnasi? Padahal telah menjadi. Coba saya tunjuk, minta data inkarnasi di mana? Loh, kamu baca dulu inkarnasi di dalam KBBI itu apa? Perubahan wujud. Ya, mana dulu inkarnasi? Mana di dalam datamu mana katamu inkarnasi di mana? Tuhan di mana datamu inkarnasi menjadi perubahan wujud, Sidik? Ya, enggak mana-mana di dalam Bible inkarnasi mana? Tuhan telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia. Itu menjadi inkarnasi, bro. Sudah menjadi. Aduh, lari-lari inkarnasi lah. Menjadi kan itu adalah perubahan wujud, bro. Nah, di situ mana inkarnasi tertulis? Aduh, saya bingung. Aduh. Tuhan itu hakikatnya adalah roh. Ketika dia menjadi makhluk, berarti di situ berinkarnasi, bro. Di situ telah menjadi. Bentar, kamu tidak paham tentang konteks inkarnasi aja kamu mempersoalkan di sini, coba. Bayangkan Bukan. Saya berbicara sesuai teks yang tertulis. Definisi inkarnasi di dalam KBBI itu perubahan wujud, bro. Aduh, kacau sini. Telah menjadi ya. Ulangi lagi lah. Ya, makanya telah menjadi daging, betul ya. Tuhan telah menjadi nih. Berarti telah menjadi daging, berarti perubahan wujud di situ, bro. Itu dinamakan inkarnasi. Telah menjadi daging. Sidi. Sekarang di saat HP saya telah menjadi bubur, apakah masih ada HP saya atau sudah menjadi bubur? HP kamu menjadi apa? Bubur. HP kamu menjadi bubur? Ya, jadi apakah masih ada HP saya atau sudah tidak ada, sudah menjadi bubur? Dia berubah wujud menjadi bubur. Nah, saya menjadi nih, HP saya menjadi bubur. Di saat HP saya menjadi bubur, apakah HP saya masih ada atau sudah menjadi bubur? HP kau itu kan berubah wujud menjadi bubur. Ya jadi bubur. Ya, apakah HP saya masih ada atau sudah menjadi bubur? Ya, HP kau nggak ada lagi, dia sudah menjadi bubur. Makanya Tuhan telah menjadi daging. Berarti daging ini adalah Tuhan. Betul, makanya dituliskan mayat Tuhan. Berarti memang Tuhan itu mayat. Nah, setelah kamu mengatakan bahwasannya Tuhan itu adalah roh. Padahal mayat Tuhan ini udah tergeletak nih. Tuhan mayat ini udah tergeletak. Ini Tuhan ya. Nah, roh itu juga Tuhan. Ditanya lagi, ada berapa Tuhan, Dek? Ada berapa Tuhan? Oke, saya jawab dulu, jangan dipotong dulu Sidik ya, supaya dialognya berkembang ya, jangan muter-muter ya. Jadi begini ya. Di dalam Kristen itu mengenal kata teofani dan inkarnasi. Nah, teofani dan inkarnasi ini konteksnya berbeda-beda. Nah, teofani itu artinya Tuhan itu berubah wujud secara langsung menjadi awan ataupun api itu di zaman Musa. Jadi di zaman Musa itu Tuhan hakikatnya adalah roh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata itu. Dia berteofani menjadi awan untuk berbicara dengan Musa dan disaksikan oleh jutaan orang Yahudi ketika Tuhan berteofani menjadi awan. Lalu di Keluaran 13 juga Tuhan itu berteofani menjadi api, berbicara dengan Musa.
Nah, ketika Tuhan berteofani menjadi api, apakah api itu Tuhan? Bukan. Tuhan itu hakikatnya adalah roh, tetapi dia berubah wujud di situ. Nah, setelah dia berbicara dengan Musa, dia berubah wujud menjadi api. Setelah dia melakukan karyanya kepada Musa, dia kembali ke berhakikatnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya menjadi roh kembali. Kemana apinya? Nggak tahu kami. Kemana apinya kami nggak tahu. Karena itu hanya untuk Sudah. sementara waktu dalam konteks teofani. Nah, sama juga Sudah. ketika di Keluaran 19, Tuhan berteofani menjadi awan, itu hanya untuk sementara waktu. Nah, sama ketika di zaman Yesus, Tuhan berinkarnasi menjadi manusia melalui perut Maria itu hanya untuk sementara waktu. Setelah itu dia akan kembali ke berhakikatnya menjadi roh kembali. Itu yang disebut Sudah. teofani dan inkarnasi, bro. Jadi jangan Sudah. memutar hanya di sini. Saya pusing kepala saya kalau kayak gini dialognya. Sudah. Oke. Makanya apa kata Yesus? Dengarkan ya. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Apa kitab para nabi? Bilangan 23 nomor 19. Tuhan itu bukan manusia dan anak manusia sehingga berdusta. Itu bukan dan bukan. Sehingga berdusta. Kenapa? Kalau kita lihat Yohanes 8:58, Yesus berdusta. Yesus mengatakan, maaf kata saya katakan itu karena di situ yang tertulis, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Padahal Abraham ini kalau kita lihat keturunan dari bapaknya Abraham, Tera, Seruk, Lehat, Mekel, sampai ke Adam nggak ada Yesus di situ. Ya, makanya dikatakan di dalam bilangan 23 nomor 19, bahwasannya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Jadi nggak ada tentang, karena itu perkataan Yohanes. Ya. Nah, kamu mengatakan bahwasanya Tuhan itu roh. Di dalam di dalam Zakaria 12 nomor 1, roh itu ciptaan Tuhan. Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti roh ini memang ciptaan Tuhan, karena di dalam diri Yesus ada roh Tuhan, sama seperti manusia yang lainnya. Sama seperti manusia pada umumnya ada roh Tuhan di dalam. Bukan cuma pada diri Yesus. Gitu loh. Oke. Kejadian 6 nomor 3 kamu nggak bisa lari. Kalau memang Tuhan itu roh ada di dalam diri manusia ya. Menurut pemahaman Yohanes yang tertulis Yohanes 4:24 ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18. Bagaimana mungkin roh ini ada di dalam diri Yesus. Yesus ada di bumi. Dan bagaimana mungkin roh ini ada di dalam diri semua makhluk manusia. Sesuai Kejadian 6 nomor 3. Padahal bumi tak mampu menampung. Kalau Tuhan sudah ada di bumi, berarti berkontradiksi. Dengan 2 Tawarik 6 nomor 18 itu jelas. Gitu loh. Gitu loh, Me. Udah segitu doang kemampuanmu. Jadi di situ pertanyaannya, ya, bahwasannya Yohanes 4:24 Tuhan itu roh berkontradiksi dengan Zakaria 12 nomor 1 dan Kejadian 6 nomor 3. Dan di dalam tadi Lukas 24 nomor 3 mayat Tuhan ya. Itu mayat Tuhan, kamu nggak bisa lari. Nah, kalau kamu mengatakan Tuhan itu roh, berarti ada berapa Tuhan? Antara firman daging yang telah menjadi manusia, mayat itu Tuhan, dan roh itu adalah Tuhan. Roh itu udah nggak ada di dalam diri Yesus, katamu, nggak tahu kemana dia. Berarti dia sendiri, mayat Tuhan itu sendiri, Tuhan mayat. Berarti ada berapa Tuhan? Tetap mesti di situ Tuhan mayat, karena tertulis mayat Tuhan, gitu loh. Lanjut, Me, jawab. Oke, saya akan lanjutkan paparan saya. Jadi begini, kamu mempersoalkan bilangan 23 ayat 19, bunyinya begini ya. Allah bukanlah manusia, sehingga ia akan berbohong. Allah bukan manusia, dan dia tidak akan menyesal jika dia berfirman. Dia pasti akan melakukannya. Jadi ayat ini berbicara tentang sifat Tuhan dan sifat manusia. Ayat ini tidak berbicara tentang rupa dan bentuk. Tetapi dia tidak berbicara, ayat ini tidak berbicara tentang rupa dan bentuk, tetapi dia berbicara tentang sifat manusia dan sifat Tuhan. Tuhan tidak mau disamakan sifatnya dengan manusia. Tuhan ketika dia berfirman, dia akan menepatinya. Dia tidak akan berbohong ketika dia berjanji. Tetapi manusia ketika dia berbicara, dia berjanji, itu berpotensi untuk berbohong. Jadi ayat ini tidak ada persoalan dengan kedagingan Yesus. Ayat ini berbicara tentang sifat, bukan rupa dan bentuk. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Makanya belajarlah agak sedikit pintar, baru kau menghadapi meme bos ya.
Jadi saya lanjutkan lagi berkaitan tentang roh ciptaannya. Di dalam Alkitab sangat menjelaskan bahwasan roh manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Yang menciptakan roh manusia ini siapa? Yang menciptakan roh manusia adalah roh Tuhan. Makanya Ayub itu sangat menegaskan di dalam Ayub 33 ayat 4, apa kata Ayub di situ? Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa telah membuat aku hidup. Ayub itu mengakui bahwasan yang menciptakan dia adalah roh Tuhan. Jadi yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk roh manusia itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Itu wajar. Jadi kalau Anda mempersoalkan tentang Tuhan itu roh atau bukan, ya Tuhan roh. Yesus lebih mempertegaskan lagi di Yohanes 4. Jika kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Berarti roh Allah yang menciptakan seluruh roh yang ada di dalam diri manusia. Paham ya? Nah, sekarang kita Sudah, masih... Sudah? Hah? Loh. Bentar, sedikit Kamu lagi. Tadi tidak menjawab kesana kemari, katanya pintar. Ya jawab, makanya paparkan ayat itu 1-2, jangan sampai 10 ayat. Lalu ketika saya menjawab 2 ayat, kamu bilang begini, kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Di mana coba Mazmur roh itu menciptakan mana? Roh itu adalah Tuhan. Mana? Roh Kudus itu ada di dalam Mazmur mana? Roh Kudus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, mana tertulis? Mana? Itu kamu tidak baca di Ayub 33, apa kata Ayub itu? Ayub 33 ayat 4, apa kata Ayub di situ? Roh Allah telah membuat aku hidup. Ayub berapa? Ayub 33 ayat 4. Ayub 33, saya catat dulu ya, Dek. Langsung baca aja, sayang. Ayub 33. Ayat 4. Oke, Ayub 33, 34 ya. Ayub 33 nomor 34. Oke. Nomor 4. Sudah? Sudah? Saya bacakan di sini ya. Oke, Ayub 33 kita lihat. Nah, bunyi ayatnya begini. Roh Allah telah membuat aku. Nah, di sini diakui oleh Ayub bahwasan roh Allah itu yang telah membuat dia ya. Saya ulang sekali lagi ya. Ayub 33. Roh Allah telah membuat aku. Hah? Mau sampai 31 nih. Ayub 33 ayat 4, Bro. Oh, Ayub 33 ayat 4. Nah, lanjut. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Ayub ini mengakui bahwasan yang menciptakan dia ini adalah roh Allah. Jadi roh Allah ini yang menjadikan seluruh roh yang ada di tubuh manusia ini adalah roh Allah. Karena dia adalah roh pencipta. Kalau roh manusia bukan roh pencipta. Jadi kalau kamu mempersoalkan tentang Allah itu roh atau bukan, saya pastikan di sini adalah roh Allah yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk manusia. Terus? Oh iya, gitu aja. Ini yang dimaksud, di dalam tubuh manusia ini ada roh seperti Kejadian 6 nomor 3. Itu jelas loh. Itu yang dimaksud. Nah, jadi di dalam diri manusia ini ada diciptakan roh, Zakaria 12 nomor 1 seperti Kejadian 6 nomor 3 gitu loh. Itu yang dimaksud. Kamu nggak akan pernah mendapatkan Musa ini menyembah Roh Kudus atau ada tertulis Roh Kudus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu kan dari tadi nggak bisa jawab. Kejadian 6 nomor 3 dan di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan sama seperti Anda. Ada roh Tuhan gitu loh. Kalau memang Tuhan itu roh berarti berkontradiksi. Kamu dari tadi lari-lari di situ nggak mau jawab. Katanya pintar kamu. Nah, terus di dalam Bilangan 23 nomor 19 kamu kabur-kaburan, Dek. Katanya kamu pintar, ternyata kamu cuma pintar asumsi. Kan gitu ternyata. Ternyata saya melawan debater Kristen ini ya katanya yang paling handal. Dulu mungkin, tapi sekarang kamu berhadapan dengan saya mungkin sudah jadi kucluk. Oke, kalau begitu tapi gantian masih saya boleh lagi lah, masih boleh. Tapi gini, Bilangan 23 nomor 19, makanya di situ tidak ada inkarnasi atau menjadi. Karena di situ bukan dan bukan. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Seperti Anda katakan tadi, sifat manusia itu berdusta. Nah, makanya hilafnya Yesus waktu berdialog dengan Yahudi, Yohanes 8:50 sampai 58, dia ternyata salah ucap. Berdusta di situ. Dia mengatakan apa yang dia dustakan di situ? Abraham ada. Sebentar, Dek. Sebentar, tukang asumsi sebentar, kuculuk. Satu-satu lah kalau mau. Mau katakan itu yang tertulis ya,
Karena begini, kalau kita lihat di dalam Bible, sebelum Tera lahir ya, masih ada beberapa nama lain ya, yang sudah lebih dahulu lahir seperti Nahar, Seruk, Rehu, Pelek, Herber, Selak, Apersat, Sem, Nehok, Lemek, Muselat, Henot, Jeret, Melehil, Kenan, Enot, Set, sampai ke Adam. Gak ada nama Yesus di sini. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Makanya di dalam Bilangan 23 nomor 19 itu, Tuhan bukanlah manusia dan bukan Soal anak nama Yesus manusia. dulu yang Sehingga Bilangan berdusta. 23 itu kan sudah dijawab. Sekarang kau persoalkan tentang Yesus tadi, dia berbohong tadi apa? Ya itu Yohanes 8 nomor 58. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Makanya berkaitan dengan itu. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Karena sifat manusia ini tetap akan berdusta. Kan gitu. Walaupun sesekali. Kan gitu ya. Berarti Kan kamu gitu. menuduhkan, berarti kamu menuduh Yesus berbohong berarti ya. Yesus Loh, berbohong soal Yohanes apa? 8:58 coba tunjukkan dong. Iya, Yesus berbohong soal apa? Itu katanya sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Mana sih Oke. tertulis setelah bapaknya? Ini maaf kata itu yang tertulis toh. Maksudnya kan dia tertulis sebelum Berarti Abraham. Nah kalau kita lihat dari bapaknya Abraham kan Tera nih. Tera terus tidak ada nama Yesus. Nahar, Oke, Seruk, saya udah Rehu. paham, udah paham. Oke, silakan. Oke, saya jawab ya. Yesus mengatakan begini, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu kamu menuduh Yesus ini berbohong karena apa? Karena nama Yesus itu tidak ada di zaman Adam sampai ke zaman Musa ataupun Yesaya Yeskiel. Kok kenapa dia berani mengatakan Abraham belum ada, aku sudah ada? Jadi kamu harus tahu dulu nama Yesus itu muncul tahun berapa. Hakikat Tuhan itu tidak berawal. Nama Yesus itu dipopulerkan itu di zaman Bunda Maria. Jadi sebelum zaman Bunda Maria hidup itu, nama Yesus itu belum ada. Belum ada yang tertulis di dalam Alkitab. Khususnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru belum ada ya. Khusus dalam Perjanjian Lama itu nama Yesus belum ada. Karena nama Yesus itu baru disampaikan oleh malaikat itu di zaman Maria. Apa kata malaikat kepada Maria? Engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberikan nama dia Yesus. Artinya nama Yesus itu disampaikan oleh malaikat itu di zaman Bunda Maria. Namanya boleh baru, tetapi hakikat ataupun sosoknya itu sudah lama. Hakikat sosoknya itu sudah dari zaman Adam sampai ke Musa itu dia sudah ada. Tetapi ketika dia sudah menjadi manusia, maka kemanusiaan tersebut disematkan menjadi nama Yesus atau Yesua. Artinya Tuhan menyelamatkan. Itu arti daripada nama Yesua. Jadi jangan kau mempersoalkan tentang namanya, tetapi harus kau persoalkan di sini adalah hakikatnya, bro. Jadi kalau kita membahas Yesus ini jangan membahas tentang namanya, bahaslah tentang hakikatnya. Siapa dia? Hakikatnya dia adalah aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan yang akhir. Awal dari segala sesuatu dijadikan dan akhir dari segala sesuatu dijadikan. Artinya, Tuhan ini sebelum segala sesuatu dia sudah ada. Yang kita bahas di sini hakikatnya, jangan namanya. Namanya itu nggak masuk. Hakikatnya yang kita bahas. Paham ya? Lanjut. Oke. Sudah. Nah, makanya ternyata meme ini cuma jago asumsi. Tapi bolehlah kalau dulu dia dikatakan ini sebagai debater yang terbaik. Nah, tapi mungkin sekarang dia udah nyungsep. Udah beberapa kali dia nyungsep. Nah begini, kamu lompat lagi di Alpha Omega. Kamu udah nggak bisa memaparkan itu. Karena memang seperti Anda tadi yang Anda yang mengatakan bahwasanya sifat manusia begitu. Makanya nggak bisa. Nah, memang betul. Nah seperti contoh. Saya bilang gini, saya punya 200.000 loh di kantong. Setelah kamu lihat dan setelah kamu lihat nggak ada. Saya berdusta. Berdusta apa tidak? Ya berdusta. Saya mengatakan, saya sudah tahu nih, ya saya nggak ada uang, tapi saya bilang ke meme, saya punya 200.000 nih. Padahal bohong, nggak ada ternyata, gitu lah ya. Nah, makanya dikatakan di situ sifat Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia pasti begitu, sifat-sifat manusia kan gitu. Nah, kamu juga nggak bisa menjelaskan tentang Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Ya toh? Berarti di dalam diri Yesus sama ada roh Tuhan. Dan di dalam diri kamu juga sama ada roh Tuhan. Kalau Anda secara harfiah mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah roh. Di dalam Kejadian 6 nomor 3 berarti kita berdua ini saling menyembah. Karena di dalam diri Anda itu ada Tuhan. Sama pula di dalam diri saya.
Ya kita saling menyembah, kau sembah saya sembah Anda. Kan gitu ya. Nah, kamu bahas-bahas tentang alfa omega. Alfa omega di sini begini ya, yang awal dan yang akhir. Nah, sebenarnya Tuhan yang sejati itu tidak berawal dan tidak berakhir, gitu loh, Nah, sementara Yesus ini kekal, tidak mati, nampak. Tuhan itu tidak nampak. Sesuai yang tertulis dalam data Bible-mu sendiri. 1 Timotius 1 nomor 17 kalau nggak salah. Itu, Jadi memang dia memang bukan Tuhan yang berinkarnasi atau menjadi. Itu loh sebenarnya poinnya, Karena itu hanya perkataan Yohanes, tetapi karena penulisan di situ tertulis begitu, ya maaf kata, saya harus sesuai yang tertulis, gitu loh, Karena di dalam 1 Timotius itu udah jelas. Tuhan itu kekal. Yesus kekal, tidak, dia mati. Nah, itu mati kematian. Daging itu mati. Nah, jadi ini memang penulisan ini yang membuat Anda bingung, Gitu loh. Dari tadi ada udah nggak bisa nyungsep ini, saya lihat dari tadi. Udah 15 pertanyaan, satu pertanyaan salah semua. Gitu loh. Lanjut, Oke, mendingan kabur aja, tentang roh Tuhan yang ada di dalam diri manusia ya. Ya, apa Sidik ya? Ya. Di dalam Alkitab itu sangat dijelaskan bahwasan menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang beriman, roh Tuhan akan diam di dalam dirinya walaupun orang tersebut sudah mempunyai roh sendiri. Jadi fungsinya apa roh Tuhan harus diam di dalam orang yang percaya? Supaya orang tersebut dibimbing sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kebanyakan manusia selalu menggunakan kehendak bebasnya, maka walaupun ada roh Tuhan di dalam dirinya untuk membimbing dia selalu berbuat dosa. Dia menggunakan kehendak bebasnya. Jadi roh Tuhan ini ada di mana-mana. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu maha hadir di mana-mana, hadir di dalam orang yang percaya. Itu harus dipahami dulu ya. Jadi Tuhan hadir di dalam orang yang percaya ini, waktunya tidak lama seperti yang sudah kau bacakan tadi. Dia tidak akan lama diam di dalam orang yang percaya, dia akan kembali lagi. Tetapi jika orang yang tidak percaya seperti Sidik ini, orang-orang yang pengingkar seperti Sidik ini, roh Tuhan tidak akan ada di dalam dirinya. Tuhan tidak akan ada di dalam dirinya karena dia adalah orang pengingkar. Jadi orang yang pengingkar ini tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan hadir di dalam dirinya. Karena Tuhan tidak mau orang pendosa seperti Sidik ini. Nah, itulah disebut roh Allah, yaitu Allah Maha Hadir. Paham ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Dulu, Oh, tunggu lagi. Oke, silakan. Enggak, karena kan Anda menjelaskan enggak? Anda menjelaskan asumsi. Di sini enggak berbicara kejadian nomor 3 percaya atau tidak. Tidak, ini penegasan. Berfirmanlah Tuhan, rohku, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal. Yang dimaksud penegasan di sini berarti di dalam diri manusia ini sama seperti Yesus, ada roh Tuhan. Itu loh. Nah, sama seperti Anda, ada roh Tuhan. Nah, Anda tadi mengatakan bahasanya ada 2 roh. Tunjukkan data kalau di dalam Bible-mu itu ada 2 roh. Di dalam diri manusia itu ada 2 roh, atau di dalam diri Yesus dan di dalam diri manusia itu ada roh kemanusiaan dan roh Tuhan. Silakan kamu tunjukkan datanya gitu loh. Banyak gitu, ayatnya, Bro. Banyak ayatnya, cuman saya malas membuka aja. Saya pastikan banyak, Bro. Jadi kamu tahu nggak di zaman Musa? Kamu tahu nggak di zaman Musa? Tunggu. Jadi begini. Bentar. Di zaman Musa sudah saya jelaskan ya. Di zaman Musa itu begini ya. Tuhan itu kan sudah tahu bahwasan Musa itu dalam sakit-sakitan dan mau meninggal. Jadi Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwasan sampaikanlah kepada Yosua bin Nun bahwasan dia akan meneruskan amanat. Artinya tugas yang dilakukan oleh Musa ini harus dijalankan oleh Yosua bin Nun. Dan Tuhan berjanji kepada Musa bahwasan rohku akan ada dalam. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, dia berjanji begini, rohku akan ada di dalam dirinya Yosua bin Nun, karena aku akan membimbing dia. Jadi Tuhan itu berjanji kepada Musa bahwasan roh dia itu akan hidup di dalam diri Yosua bin Nun dan akan menuntun dia untuk membawa bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan.
Itu di zaman Musa, bro. Jadi saya sudah katakan tadi bahwasan di dalam Alkitab itu menjadi orang yang percaya ataupun menjadi seorang nabi itu dia harus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya harus ada Tuhan yang menuntun dia, harus ada Tuhan di dalam dirinya untuk menuntun dia. Jadi kalau ada nabi yang tidak mempunyai Roh Tuhan, tidak mempunyai Roh Kudus, berarti dia bukan nabi. Nabi itu harus mempunyai Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya ataupun Tuhan itu ada di dalam dirinya untuk membimbing dia. Kenapa Roh Tuhan harus ada di dalam diri dia? Karena manusia ini mempunyai kehendak bebas. Itu yang ditakutkan oleh Tuhan. Jadi nabi itu mempunyai kehendak bebas. Contoh, seandainya Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan firman-Nya bla 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 bla. Kalau Tuhan tidak membimbing dia, Tuhan tidak ada di dalam dirinya nabi tersebut, maka manusia itu berpotensi untuk berbohong, untuk berbicara yang enggak yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi kalau sudah ada Tuhan di dalam dirinya, maka nabi-nabi itu berbicara sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan. Itulah fungsinya Roh Kudus. Fungsinya Tuhan ada di dalam diri manusia. Udah capek telinga aku. Ya, semangat. Meme bos semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ternyata cuma begini kapasitas kan bukan tentang Tuhan ya. Kudus yang diceritakan Meme Bos tadi bukan tentang Tuhan itu. Roh Kudus itu Tuhan. Aku mau nanya, Muhammad itu dibimbing oleh Roh Kudus nggak? Malaikatnya yang namanya Rohul Kudus kalau dalam Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran itu Roh Kudus itu kalian ubah menjadi Jibril, tetapi di dalam Alkitab itu kitabnya para nabi itu Roh Kudus itu. Kapan pula kami bikin Al-Quran itu, Meme Bos? Itu Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan kami. Itu firman Tuhan, Meme Bos. Coba kau buktikanlah kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Kalau kau mau nuduhkan itu dibuat-buat. Al-Quran bukan firman Tuhan. Oh, mau saya buktikan? Kau buktikan lah, coba yang mana gitu. Oke. Jangan kau bantah sembarangan. Di Al-Araf 143, Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, benar ya? Lalu Tuhan menunjukkan kemahabesarannya kepada Musa, lalu gunung itu hancur lebur. Sekarang saya tanya kepada kamu, kapan Gunung Sinai itu hancur lebur? Coba. Yang dikatakan hancur lebur itu kan Gunung Sinai zaman Musa. Apa sama Gunung Sinai yang sekarang sama Gunung Sinai zaman Musa? Oh ya sama dong. Bisa kamu pastikan itu? Pastikan bisa. Oke, kalau begitu Oke, kalau begitu Gunung Sinai yang dimaksud di dalam Al-Quran itu Gunung Sinai mana? Meme Bos, terbukti ya banyak tempat, banyak Udah kota, sekarang saya tanya sama kamu, Gunung Sinai yang ada di dalam Al-Quran itu Gunung Sinai yang mana sekarang? Di Gunung Sinai itu pada zaman Nabi Musa itu ya di wilayahnya Israel sana. Itu di mana? Yang mana gunungnya? Yang mana? Di dalam Al-Quran mana yang gunungnya? Gunung Sinai itu yang mana? Jangan kau kumur-kumur di dalam air, kau minum air, kau ngomong pula. Gunung Sinai pada masa Nabi Musa itu apakah sama seperti yang sekarang? Ya sekarang kau jelaskan di dalam Al-Quranmu itu di zaman Sinai itu berbeda dengan Gunung Sinai sekarang. Jelaskan. Jangan kau sambil minum air, menyelam ke dalam air, minum air, kau ngomong sama saya. Kalau diperhatikan teksturnya Gunung Sinai sekarang itu adalah batu-batu yang hancur ya. Zaman Nabi Musa kalau dia bisa naik ke atas Gunung Sinai seperti itu, ya berapa hari dia naik ke atas? Kalau yang sekarang kau naiki berapa lama bisa naik ke atas? Ya sekarang Gunung Sinai yang dimaksud Al-Quran itu Gunung Sinai yang mana sekarang? Loh, makanya Meme Bos, kisah tentang masalah tentang zamannya tidak sama dengan sekarang. Di Biblemu itu banyak dituliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan zaman ini. Saya nanya, Gunung Sinai yang ada di dalam Al-Quran itu yang sudah menjadi hancur lebur itu di mana sekarang tempatnya? Sama dengan di Eden yang di Bible. Ya di mana gunung itu yang sudah hancur lebur itu di mana tempatnya sekarang? Kau jawab. Di Bible mau dituliskan tentang Eden sampai di dalam Al-Quran yang saya tanya. Jejaknya jangan kau kumur-kumur minum air, kau dialog dengan saya kau. Sama Meme Bos, di Bible Eden itu tertulis sampai hari ini nggak bisa dibuktikan di mana. Ada di mana Edennya? Bisa dibuktikan. Peninggalannya mana? Ada. Oke. Kita berbicara tentang Gunung Sinai ya. Sinai di dalam Alkitab itu
sekarang yang ada di daerah Mesir. Itu Sinai Berapa yang ada lama di dalam Musa naik? Alkitab. Berapa lama Musa bisa naik ke atas Gunung Sinai? Nggak tahu Berapa aku. lama? Nggak tahu kalau kamu Nah ada di zaman itu itu, kamu hitunglah jamnya. makanya kau jangan terlalu menganggap yang kau anggap itu benar.